Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan bahas XRP sesuai dengan permintaan salah satu komentator di kolom komentar dengan nickname itu anak kampung ID. Jadi dia minta untuk dibahas XRP. Oke lah, kita akan bahas. Sekilas XRP memang mengalami penguatan dalam beberapa minggu terakhir. Kalau kita ukur di sini dari 28 September sampai harga saat ini itu sudah mengalami kenaikan sekitar 25%, which is ini lumayan banget ya. Jadi XRP yang kemarin-kemarin itu dalam tren turun ya, sekarang sudah berhasil untuk sedikit mengalami relief rally. Lalu apa yang men-triggernya? Nah, ini aku kutip dari blockchain media id.id. Jadi di sini dijelasin bahwa kemarin kan XRP itu kena kasus nih dengan SEC. Jadi salah satu ya pengacara yang membela Ripple itu James Phelan, dia membagikan unggahan di Twitternya. Jadi intinya adalah Phelan menyoroti pernyataan Ketua SEC Gary Gensler atas jenis aset yang dianggap sebagai sekuritas atau security coin. Jadi dari SEC sendiri itu mencurigai bahwa XRP bisa dijadikan tempat untuk pencucian uang dan juga kejahatan-kejahatan lainnya. Makanya kemarin SEC itu menginvestigasi XRP. Bener nggak nih project itu bisa digunakan untuk hal-hal kriminal seperti itu. Nah, karena kripto yang berjalan dalam konsensus proof of stake itu yang bisa dianggap menjadi sekuritas. Artinya adalah XRP itu bisa dinyatakan kemungkinan besar hampir pasti bakalan lolos daripada kasus ini ya. Makanya XRP perlahan-lahan sudah mulai rebound harganya. Jadi kalau kita cek dari Cointelegraph, di sini kita bisa dapat informasi tentang project yang dijalankan XRP. Jadi secara singkat aja, dia di-launch di tahun 2012. Jadi ini salah satu koin yang sudah sangat senior. Lalu bagaimana cara kerja XRP? Jadi blockchain daripada XRP ini itu punya kepentingan untuk provide, ya, membantu industri perbankan dengan cepat, dengan hemat, low cost, kemudian juga simple. Jadi untuk transaksinya mereka coba untuk bagaimana caranya supaya bisa memfasilitasi terutama yang berhubungan dengan pembayaran dengan sistem perbankan. Jadi XRP ini memang salah satu koin yang terintegrasi dengan koin-koin bank, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dengan Bitcoin ya, di awal kemunculannya kan Bitcoin pengen melawan industri perbankan dengan menciptakan sistem yang desentral. Tapi XRP justru dia malah mensupport untuk industri perbankan. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk kemudian XRP ini juga salah satu koin yang bisa dibilang tidak menggunakan proof of stake. Jadi ini merupakan indikasi kuat kenapa XRP kemarin itu ngepump, karena memang dari SEC sendiri itu mencurigai bahwa yang mereka curigai sebagai security coin itu adalah koin-koin yang berjalan di proof of stake. Dan di sini kalau kita cek di sini ya, ini merupakan tanda bahwa XRP sendiri itu di backup oleh proof of work. Artinya adalah teman-teman bisa melakukan transaksi yang kita lakukan itu akan diverifikasi oleh perangkat keras yang canggih ya. Tapi perangkat-perangkat ini teman-teman itu nggak untuk sembarangan orang, hanya bisa dikendalikan oleh institusi perbankan. Jadi teman-teman yang mungkin mau beli rig mining, alat-alat buat mining, itu teman-teman nggak bisa untuk mining XRP karena memang yang punya XRP sendiri itu ya mereka pengen menjadi centralized, dikontrol oleh institusi perbankan. Jadi memang fokus mereka adalah di bidang bisnis perbankan yang intinya akan membantu industri perbankan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Jadi itu sekilas aja untuk XRP. Jadi jelas di sini inti dari berita ini adalah menyatakan bahwa karena XRP ini masih proof of work, jadi SEC nggak bisa dong untuk tiba-tiba memberikan sanksi kepada XRP, sehingga ya bisa dibilang kasus XRP ini bakalan positif dimenangkan XRP ke depannya. Nah, ini menjadi satu trigger yang menarik karena kemarin kan kita tahu Ethereum ya pindah dari proof of work ke proof of stake.
Artinya Ethereum sekarang mungkin akan berpotensi kena incaran dari SEC. Ya, kita lihat aja nanti kasusnya seperti apa. Oke, kita akan bahas dia secara teknikal aja. Nah, XRP secara teknikal ini teman-teman bisa dibilang sudah cukup positif ya. Cuman dia ada satu tembok besar yang harus dia lewati saat ini, yaitu di resistance. Di sini kisaran 0,57. Ini merupakan resistance yang cukup kuat untuk XRP karena sebelumnya di tahun 2021 akhir ya, XRP waktu drop dia juga ketahan di level tersebut cukup lama, bergerak sideways sampai akhirnya dia breakdown, dan saat ini dia kembali berusaha untuk rebound dengan volume perdagangan yang cukup besar kalau kita menggunakan chart dari Binance. Jadi ini merupakan salah satu indikasi bagus untuk XRP. Cuman untuk kedepannya apakah XRP bakalan tetap untuk bisa mempertahankan tren positifnya? Mengingat ini level resistance sangat-sangat kuat untuk XRP. So kalau teman-teman memang sudah punya barangnya dari bawah, teman-teman bisa untuk planning kan, atau teman-teman yang mungkin mau trading, ini adalah salah satu tempat buat kita taking profit di 0,57 ya. Tapi kalau teman-teman yang memang niatnya invest, teman-teman beruntung cicil kemarin di harga bawah, ya udah teman-teman invest. Bisa lakukan DCA berkala ketika teman-teman melihat ada potensi bahwa harganya sudah lebih murah lagi. So far itu untuk resisten terdekat, untuk supportnya masih sangat jauh teman-teman, ada di kisaran 0,3 ya untuk XRP, dan posisi saat ini sebenarnya cukup aman. Kalau kita lihat dari perbandingan untuk Bitcoin, ini bisa dibilang masih dalam tren sideways, cenderung turun ya, tapi XRP justru punya pergerakan yang lebih baik daripada Bitcoin. Oke, kalau kita lihat zoom out lebih dekat lagi di time frame 4 jam, ini kita bisa melihat bahwa XRP sebenarnya mungkin masih berpotensi buat mengalami penurunan atau koreksi lanjutan teman-teman. Kalau kita lihat sih kemarin dari RSI sendiri dia sudah berada di level jenuh ya, di jenuh beli, dan sudah waktunya buat mengalami konsolidasi, kemudian bisa melanjutkan koreksi lanjutan. Ini juga disertai dengan menurunnya tingkat volume. Memang ini masih dalam kondisi weekend, so ya masih sangat berpotensi untuk mengalami koreksi. Setidaknya kalau kita lihat juga dari candlestick ya, di sini ada satu candlestick merah, tapi candlestick berikutnya warna hijau ini dia nggak berhasil melampaui candlestick yang merah. Artinya adalah buyers itu belum ada di sini. Jadi bisa dibilang XRP masih bakalan tetap dalam tren sideways-nya di kisaran harga 0,51 sampai 0,52 untuk kedepannya. Jadi buat yang mau masuk bisa tunggu koreksi dulu, mungkin untuk target kita mungkin bisa prioritaskan menggunakan Fibonacci retracement. Kita tarik dari swing high, tarik ke swing low di sini, maka kita akan dapatkan level-level seperti 0,49, 0,48. Itu mungkin bisa teman-teman jadikan tempat buat yang mau cicil. Karena kalau kita lihat sih ini masih sangat berpotensi ya. Jadi setelah dia berhasil breakout teman-teman dari pola triangle ini, kemudian dia kepentok ya di resistance ini, dan sekarang koreksi mungkin akan sangat baik sebelum akhirnya XRP bisa naik lanjut ke 0,57-nya. Kalau teman-teman memang mengikuti perkembangan dari Ripple, dia di Twitter itu kemarin sempat ada conversation, ada wawancara, ya diwawancari oleh CNBC ya. Jadi ya ini aku sempat lihat-lihat sedikit sih untuk XRP, projectnya masih tetap jalan, bahkan banyak sekali event di bulan Oktober ini. Di Oktober awal mereka gencar banget melakukan event. Jadi ada join juga dengan venture capital, kemudian yang terakhir mereka ada tagline baru yaitu Crypto Means Business. Ini merupakan sebuah gebrakan ya di dunia cryptocurrency. XRP salah satunya yang memang punya akses dengan perbankan. Ini bakalan bisa menjadi besar, apalagi mereka sudah keluar dari kasusnya. Bisa aja XRP masuk dalam salah satu koin yang sangat berpotensi untuk mengalami penguatan tinggi di next bull run-nya. Kalau kita lihat di time frame 1 hari seperti apa, jadi ini adalah
ya sebuah hal yang positif ya pada XRP. Volume perdagangannya teman-teman bisa lihat sangat-sangat tinggi belakangan, artinya adalah animo orang untuk masuk dan kembali membeli XRP ini sudah sangat-sangat besar. Jadi setelah dia cukup lama sideways di sini, sekarang sudah berhasil untuk break ya di level 0,41. Kondisinya sekarang dia menuju 0,57 seperti yang kita sudah sampaikan tadi. Cuman market memang masih dalam kondisi anomali, so hati-hati. Ini masih berada di level yang jenuh beli teman-teman. Artinya adalah lebih baik kita menunggu ya sampai ada indikasi yang cukup murah untuk kita mencicil, seperti kondisi-kondisi yang oversold seperti ini. Kalau ini kan masih di atas, jadi ada possibility kalau Bitcoin mungkin mengalami koreksi ke depan, XRP juga masih bisa untuk mengalami koreksi. Kalau target aku pribadi, sepertinya sih XRP sejelek-jeleknya dia mungkin bisa turun lagi balik sampai ke level 0,31 nanti ketika memang trennya lagi bearish. Itu yang pertama, support yang harus kita lihat. Jadi sebelumnya sih dia harus bisa menembus support di 0,41 ini dulu. Kalau dia berhasil untuk breakdown, maka arahnya bisa ke 0,30. Tapi kalau dia untuk turun lebih dalam lagi, sepertinya sih enggak teman-teman. Karena menurut saya pribadi XRP ini sudah capai titik bottomnya. Terutama juga dari newsnya juga sudah mulai positif untuk XRP. Sekarang kita tinggal tunggu aja market next untuk mengalami bull run balik, karena memang XRP kemarin itu dia diperdagangkan di harga yang cukup tinggi ya, bahkan sampai di 0,96 dolar. Tapi dia setelah kena kasus, dropnya cukup fatal teman-teman, fatal sekali turunnya. Jadi ya drop sangat-sangat parah ya. Dan sekarang lagi coba untuk recover lagi. Oke, untuk XRP ya sekian aja. Untuk jangka pendek mungkin masih sangat anomali, naik dan turun bisa saja terjadi. Cuman itu seperti yang aku bilang tadi, lebih baik kita tunggu dia sampai turun ke level support seperti di 0,49 atau di 0,48. Bagi teman-teman yang memang mau trading, mau cicil, bisa cicil di harga tersebut. Buat long term itu bisa tetap untuk pegang ya, karena memang koinnya masih sangat-sangat oke. Siapa tahu dia bisa untuk balik ke all time high di masa depan nanti. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dianalisa, boleh tulis langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join boleh cek linknya di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, terima kasih.